Jadi baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan di sini dari kelompok kami, hari ini kami akan mempresentasikan 3 rancangan penelitian yang saling berkaitan. Jadi semuanya bertujuan meningkatkan literasi finansial siswa kelas 4 sekolah dasar. Jadi sebelum kami melanjutkan pada penjelasan yang pertama, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Florentina Mau. Perkenalkan, nama saya Tobel Stano. Nama saya Maria Blatter Mako. Perkenalkan, nama saya Maria Emilia. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia Mako. Jadi baik, di sini kami akan menjelaskan 3 penelitian. Yang pertama itu penelitian pengembangan bahan ajar IPS berbasis literasi finansial. Yang kedua, penelitian tindakan kelas dengan model kontekstual berbasis proyek. Dan yang ketiga, penelitian eksperimen tentang pengaruh media abu berbasis fenomenon based learning. Jadi ketiga penelitian ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membekali siswa dengan pemahaman ekonomi dan keterampilan mengelola keuangan sejak dini. Jadi baik, pada waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan bagian penelitian pengembangan bahan ajar. Selanjutnya, materi penelitian pengembangan bahan ajar. Yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Di SD Maluza, kami menemukan bahwa integrasi literasi finansial dalam pembelajaran ikhlas masih bersifat sporadis dan belum terdokumentasi dengan baik. Guru hanya mengajarkan secara insidental tanpa perencanaan yang sistematis. Dari masalah tersebut, kami merumuskan 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana kondisi aktual integrasi literasi finansial di kelas 4. Yang kedua, bagaimana rancangan bahan ajar yang valid. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepraktisan bahan ajar. Yang keempat, bagaimana efektivitas dalam meningkatkan pemahaman ekonomi siswa. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development dengan model 4E dari tiap kajian yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap defense. Kami menganalisis kebutuhan, karakteristik siswa, konsep materi ekonomi, dan merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tahap desain. Kami merancang prototipe awal bahan ajar berupa LKPD berbasis proyek lengkap dengan gambar menarik dan aktivitas kontekstual. Yang ketiga, tahap develop, tahap pengembangan. Tahap ini melibatkan validasi oleh ahli materi, media, dan pembelajaran. Setelah direvisi, produk diuji coba pada kelompok kecil, kemudian pada seluruh siswa kelas 4 dengan desain one group present. Yang keempat, tahap diseminasi, penyebaran. Produk final diserahkan kepada guru dan hasilnya dipublikasi. Yang ketiga, instrumen penelitian. Kami menggunakan 3 jenis instrumen. Yang pertama, instrumen validasi lembaga penelitian untuk ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran dengan skala 1-5. Yang kedua, instrumen kepastian atau angket respon guru dan siswa untuk menilai kemudahan penggunaan bahan ajar. Yang ketiga, instrumen efektivitas atau soal pre-text dan post-text tentang kebutuhan kegiatan menabung dan jual beli. Yang berikut produk yang dihasilkan. Produk utama kami adalah modul ajar IPAS yang dilengkapi dengan materi tentang kebutuhan dan keinginan, LKPD interaktif untuk diskusi kelompok, simulasi jual beli sederhana dengan uang binary, aktivitas menabung dan menghitung keuntungan, serta asesmen dan rubrik penilaian. Yang keempat, manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk pengembangan ilmu pendidikan dasar. Secara praktis, memberikan panduan bagi guru, meningkatkan pemahaman ekonomi siswa, dan menjadi acuan sekolah dalam program literasi finansial. Oke, baik, yang berikut saya beri kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan bagian ketiga penelitian tingkat kelas. Oke, jadi baik, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga tentang penelitian tindakan kelas. Yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Berdasarkan temuan awal yang sama, integrasi literasi finansial di SDI Maluza masih dilakukan secara tidak terencana. Oleh karena itu, kami merumuskan 3 masalah. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah penerapan model pembelajaran kontekstual berbasis proyek. Yang kedua,
bagaimana tingkat keaktifan dan tanggapan siswa. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas model ini dalam meningkatkan literasi finansial siswa. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas kolaboratif dengan model kemis target. Kami bekerja sama dengan guru kelas 4 sebagai pelaksana tindakan. Yang berikutnya, penelitian perencanaan menyusun modul ajar, LKPD, dan media pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan, guru melaksanakan pembelajaran sesuai rencana. Yang ketiga, observasi, mengamati aktivitas guru dan siswa. Yang keempat, refleksi, mengevaluasi hasil dan merencanakan perbaikan. Nomor 3, laksanakan tindakan. Siklus 1 berfokus pada pengenalan konsep dasar. Pada pertemuan pertama, siswa belajar membedakan kebutuhan dan keinginan melalui gambar dan diskusi kelompok mereka. Juga mendapat tugas mencatat pengeluaran uang saku selama seminggu. Pertemuan kedua, siswa belajar fungsi uang dan melakukan simulus jual beli sederhana. Siklus 2 berfokus pada penggugatan melalui proyek market time. Siswa merencanakan produk, menghitung modal, menentukan harga, dan memperkirakan keuntungan pada pertemuan akhir. Mereka melaksanakan bazar sederhana. Nomor 4, instrumen dan analisis data. Kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi dengan lembar ciklis, aktivitas tes berupa soal pilihan ganda dan uraian, serta dokumentasi berupa foto kegiatan. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung nilai rata-rata dan presentasi ketuntasan, serta secara kualitatif melalui catatan lapangan. Pada kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan bagian D, bagian 4 penelitian eksperimen. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan bagian 4 dengan materi penelitian eksperimen. Yang pertama, latar belakang atau rumusan masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya literasi finansial siswa dan kurangnya media pembelajaran inovatif. Kami merumuskan 3 masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan media e-book yang dikembangkan. Yang kedua, apakah ada perbedaan signifikan antara siswa yang menggunakan e-book dengan pembelajaran konvensional. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh e-book terhadap peningkatan literasi finansial. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggabungkan research and development dengan koalisi eksperimen. Desain yang digunakan adalah non-equivalent control group design dengan 2 kelompok. Kelompok eksperimen menggunakan media e-book berbasis fenomena based learning, sedangkan kelompok kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Kedua, kelompok diberikan parents sebelum perlakuan dan post-test setelah perlakuan. Populasi penelitian adalah seluruh siswa. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 4 di gugus pertama, Kecamatan Ngadan. Sampel diambil dengan teknik purposeful sampling, yaitu siswa kelas 4 SDI Malanusa sebagai kelompok eksperimen dan SDI Taka sebagai kelompok kontrol. Yang ketiga, produk yang dikembangkan. Media e-book yang dikembangkan mengintegrasikan pendekatan fenomen basic learning dengan tahapan orientasi pada fenomena nyata, verifikasi mandiri melalui e-book, diskusi kelompok, serta presentasi dan refleksi. Materi mencakup kebutuhan, keinginan, menabung, jual beli, dan pengelolaan uang. Yang keempat, instrumen dan analisis data. Instrumen yang digunakan meliputi tes literasi finansial berupa pre-test dan post-test, angket respon siswa dan guru untuk mengukur kepraktisan, serta lembar validasi ahli media dan ahli materi. Analisis data menggunakan uji normalitas, homogenitas, uji tes, dan gain untuk mengukur efektivitas. Yang kelima, kriteria keberhasilan. Media dinyatakan layak jika validasi mencapai 61% ke atas. Efektif jika MGI berada pada kategori sedang atau tinggi. Praktis jika respon siswa dan guru mencapai 61% ke atas. Jadi baik, ketiga penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat. Penelitian pengembangan menghasilkan produk bahan ajar, penelitian tindakan kelas menguji penerapan di kelas, dan penelitian eksperimen mengukur pengaruhnya secara lebih luas. Kami berharap
Ketiga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan, khususnya dalam membekali siswa dengan keterampilan mengelola keuangan sejak dini. Terima kasih.